Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhamdulillah bis-salihin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Ila anqal at-tayammum. Kita masuk sekarang bab tayammum. Jadi setelah disebutkan pembahasan tentang maqasid taharah yang bisa diperoleh dengan air, syara'al musannif yatakallam ala ma yahsul minha bi turab faqat huwa tayammum. Jadi bersuci yang bisa dihasilkan dengan turab, dengan tanah, yaitu tayammum. Jadi Syekh Mustafa bilang wal kalamu fihi munhasirun fi sab'ati atrafin. Ada 7 pembahasan, 7 sisi. Yang pertama di ta'rifnya, kemudian sebabnya, yang ketiga syarat-syarat tayammum, yang keempat fi furudiha, fardunya, wal khamisu fi sunaniha, fi sunanihi, di sunan-sunannya, wasadis fi makruhatihi, wasabi'u fi mubtilatihi, yang membatalkan. Fatayammum lughatan al-qasdu, yuqalu tayammamtu fulanan ay qasadtuhu. Tayammum secara bahasa artinya al-qasdu. Qala rabbuna apa? Fala tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi akhirihi ay fala tayammamu fala taqsidu. Wa huwa syar'an, secara istilah tayammum, isalut turabit tuhuri ila al-wajhi wal yadaini bi niyatin makhsusatin. Menyampaikan turab, tanah at-tuhur yang suci, ke wajah dan kedua tangan dengan niat terkhusus. Boleh paham definisinya? Biniyatin makhsusatin ala wajhin makhsusin. Sini faqauluhu isalut turab itu mengisyaratkan kepada perbuatan si pelakunya, fi'lul fa'il. Berarti bimana apa? Sini falau waqafa fi mahabbi raihin fawasala ilaihi turabu binafsihi faraddadahu alaihi lam yakfi. Seandainya dia berdiri di arah mata angin, mahabbi raih itu arah mata angin, fawasala ilaihi turab binafsihi, kemudian angin tersebut berhembus dengan sendirinya, ya kan? Faraddada alaihi, kemudian dia misalnya ada angin kencang membawa debu, terus dia berdiri di situ, dia muter-muter gitu, ya kan? Lam yakfi. Berarti itu juga tidak dianggap tayammum, karena nggak ada isal, nggak ada perbuatan si fa'il yang muta'addi di situ, yang dia sengaja. Maka fala budda min naqlihi min al-ardi awil hawa'i aw ghairihi ila al-'adwi. Jadi harus kita nakal, kita pindahkan tanah tersebut, baik dari dari tanah, dari lantai atau di udara. Misalnya kayak tadi ketiup angin dibawa sama udara, debu, ya kan? Kalau kita berdiri aja nggak bisa. Tapi kalau kita buat tangan kayak gini, kita ambil tanah itu, ya kan? Kemudian baru kita usap wajah, ya kan? Kemudian baru tangan, itu boleh. Yang nggak boleh kita berdiri aja. Boleh. Kemudian masuk ke asbabut tayammum, sebab-sebab tayammum. Sini Syekh Mustafa menyebutkan wa kana al-ula bil musannif an yadhkura syurut tayammum awalan. Yang lebih utama disebutkan syarat-syarat tayammum daripada disebutkan sebab tayammum. Kenapa alasannya? Li'annaha fil haqiqah asbabun bil ajzi 'anil isti'malil ma'i alladhi huwa ahadu syurut tayammum. Karena sebab-sebab tayammum ini, ya kan, merupakan salah satu daripada, karena nanti di syarat itu
Syarat tayamum apa? Di saat tidak ada air. Dah. Bisa atau kita tidak bisa menggunakan air. Jadi sebab ni masuk juga ke syarat. Jadi sebab dibolehkan tayamum salah satu daripada syarat tayamum. Maka lebih utama disebutkan syarat. Ala kulli hal, intinya sekarang kita berbicara tentang sebab-sebab tayamum. Tamam. Wal asbab jam'u sabab wa huwa lughatan ma yatawassalu bihi ila ghairihi. Ini apapun yang bisa menyampaikan kita kepada yang lain disebut dengan sebab. Masalah tali dengan tali kita bisa naik ke atas. Tangga itu juga disebut dengan sebab secara bahasa. Wastilahan ma yalzamu min wujudihi wujudu wa min adamihi adamu lidadi. Sebab itu sesuatu yang mesti di saat ada dia pasti ada sesuatu yang dan di saat tidak ada dia maka tidak ada yang boleh. Faqal fa asbabut tayammumi thalathatun. Ya kan? Itu di syarahnya 3. Kama filmi. Di catatan baru kalian ada disebutin sebabnya. Itu tabah baru kalian ya? Ya, ada disebutin. Di syarahnya ada. Sama. Sebab tayamum guna khilaf. Ada banyak yang menyebutkan tentang sebab. Ada berapa aja sebab daripada tayamum. Qala Syekh Mustafa fa asbabut tayamum salah satun kama fil minhaj wa umdatu salih wa khamsatun kama fi abi suja wa sab'atun kama fi ridha wa ghairiha wal khilafu lafzi. Khilafnya tu lafzi. Semuanya kembali kepada, bahkan ada yang menyebutkan satu aja sebabnya. Mahwa faqdul ma hissan au syar'iyyan. Intinya faqdul ma baik hissan atau syar'iyyan. Hissan berarti memang tidak ada air sama sekali. Kalau syar'iyyan ada air tapi nggak bisa kita gunakan karena sakit masalah. Tamam kan? Kita baca matan fa asbabut tayammumi sab'atun nadamaha ba'dhum biqaulihi ya sa'ili asbab himli tayammumin hiya sab'atun bisama'iha tartahu faqadun wa khawfun hajatun idlaluhu maradun yashqu jabiratun wa jarahu. Baik, sebab yang pertama adalah faqdul ma, tidak adanya air, hissan, yakni memang tidak ada sama sekali air, maka boleh tayamum. Keempat, wasababu tsani al-khawf. Sebab yang kedua adalah takut. Mana takut? Bi an yakhafa ala nafsihi min aduin aw sabu'in law qasadal ma. Takut kepada dirinya sendiri. Misalnya takut dipukul sama musuh, seandainya dia keluar dari rumah untuk nyari air, maka bisa dipukul sama musuh. Atau takut kepada hewan buas. Demikian juga seandainya dia takut tertinggal daripada rufqahnya, yakni kawan yang bersama dia musafir. Wasababus salis an yahtaja lil ma'i li'atshin hayawanin muhtarim. Atau dia membutuhkan air untuk misalnya haus, atau haus dia atau haus hewan yang muhtarim. Oke. As-sababur rabi' nisyanuhul ma'a fi rahlihi au idlalihi fihi au idlali rahlihi fi rihali fatayammamu ba'da im'an at-talabi fi saniyati wa thalithati. Sebab yang ketiga, lupa adanya air di kendaraan dia. Ini kita berbicara tentang orang yang sedang musafir, ya kan? Di kendaraan dia lupa air atau hilang airnya. Ya? Atau intinya hilang airnya itu, enggak tahu kemana, lupa. Maka dia tayamum sesudah dia benar-benar mencari airnya.
As-sababul khamis, sebab yang kelima, ayyakhafa min isti'malil ma'i hudutha maradin au ziyadatahu au bata'a bara'in au syainan fahishan fi adwin zahirin. Sebab yang kelima, dia takut menggunakan air adanya sakit, atau bertambah sakit, atau terlambat sembuh, atau kalau dia gunakan ada syainan tu bekas dari luka yang buruk di anggota yang baik, masalah di wajah. Seandainya kita menggunakan air, ada luka, seandainya kita gunakan air, maka dia bisa berbekas. Syainan tu bekas daripada luka, atau di tangan, intinya di anggota zahir. Berarti kalau tidak di anggota zahir, enggak apa. Ya, ini harus berarti dia harus membasuh, enggak boleh tayang. Wadah ya? Wa syiddatul barad kal marad. Kemudian sangat dingin itu seperti sama dengan sakit. Misalnya sangat dingin, ya kan? Itu boleh tayamum. Dah. Tapi ada syarat. Jadi bolehnya tayamum karena dingin tersebut jika tidak ada in lam yajid ma yusakhimu bihil ma. Jika tidak ada sesuatu yang bisa memanaskan air. Faham? Au yudaffi'u bihil a'dha. Atau sesuatu yang bisa menghangatkan tubuh. Seandainya sangat dingin, kemudian tidak ada yang bisa digunakan untuk memanaskan air, atau tidak ada sesuatu yang bisa menghangatkan tubuh, maka boleh tayamum. Lakin wajaba alaihi i'adah. Kalau dia tayamum karena airnya dingin dengan syarat yang ditentukan tadi, maka kemudian setelah dia tayamum, kemudian dia solat, fa alaihi i'adah. Wajib banget. As-sababus sadis ay yakuna ala badanihi jabiratun aw nahwiha wa yakhafu min naz'iha dararan mimma sabaqa fi sababil khamis. Sebab yang ke-6, di badannya tu ada jabirah. Tahu jabirah? Jabirah tu kayak gips. Tahu gips? Gips tu yang biasa digunakan untuk orang yang patah tulang. Ada sama jabirah. Au nahwiha, yang sama dengan jabirah tersebut, yang sama dengan gips. Jadi matalan perban. Kalau jabirah itu agak keras dia. Kalau di kitab-kitab fikih itu biasanya digambarkan dia itu pakai kayu, menggunakan kayu, kemudian dililit, diikat, menggunakan kan. Zaman sekarang kan namanya ada gips, tahu gips kan? Agak keras dia, itu namanya disebut dengan jabirah. Au nahwiha, yang sama dengan jabirah, seperti perban. Nah, seandainya dia buka jabirah tersebut, seandainya dia buka perban tersebut, maka bisa menyebabkan mudarat bagi dia, ya kan? Misalnya bisa bertambah sakitnya, atau bisa terlambat sembuhnya. Oke, maka di saat seperti itu dia membasuh anggota yang sahih, yakni yang tidak tertutupi jabirah, kemudian dia tayamum untuk anggota yang tidak bisa dibasuh. Baik, di sini kita lihat sekarang masalah jabirah. Wa hasilu mas'alati jabirah. Hasilu mas'alati jabirah, ada mungkin ada masalah jabirah ni. Annaha in kanat fi a'dha'it tayammumi. Seandainya jabirah tersebut terdapat di anggota tayamum. Mana anggota tayamum? Tangan sama wajah. Ya, wajibatil i'adah mutlaqan ala ma fi rawdah khilafan lima fil majmu'. Nah, yang pertama tadi
Yang pertama tadi, seandainya di anggota tubuh dia ada jabirah, apa yang dia lakukan? Dia usap jabirah tersebut menggunakan air. Masalah di tangan ada jabirah. Ini kan anggota tayamum. Wajah bisa dia basuh misalnya. Dia basuh dulu wajahnya pakai air, wudu. Wudu biasa wudu pakai air. Begitu sampai basuh anggota tangan, apa yang dia lakukan? Dia basuh dulu jabirah tadi, kemudian baru tayamum. Paham? Baik. Kesimpulan masalahnya berarti seperti ini. Itu tadi kalau seandainya jabirah tersebut ada di anggota tayamum, maka wajib dia mengulang solatnya mutlakan. Baik. Masalah gini, misalkan luka di sini aja. Misal luka di tangan. Di sini misalnya. Sini. Untuk masang perban kan nggak mungkin di tempat ini aja. Pasti lebih. Akhadha minas sahih, mengambil anggota lain yang sahih. Ya kan? Apa yang dia lakukan? Pertama dia usap menggunakan air. Kemudian nanti dia baru tayamum. Tamam? Itu kalau mengambil anggota sahih. Kalau tidak mengambil anggota lain yang sahih, tidak di sini kesimpulannya, seandainya jabirah atau perban itu berada di anggota tayamum, wajah misalnya atau tangan, ya kan? Setelah dia lakukan tadi dia usap, kemudian dia tayamum, apakah wajib mengulang nanti sholatnya? Wajib dia mengulang. Oke? Tayamumnya dari awal, dari muka lagi ke tangan. Ya disebut tayamum berarti apa? Definisi apa tadi? Isalu turab ila wajhi wal yadai. Ada tayamum. Baca lagi ini, wa in kanat fi ghairi a'dha'it tayamum. Jika jabirah tersebut itu bukan di anggota tayamum. Masalah berarti di kaki. Di kaki misalnya. Baik. Fa in akhadhat min as-sahihi ziyadatan ala qadril istimsak. Maka jika jabirah tersebut menutupi anggota sahih yang lain, ya kan? Dengan kadar istimsak. Masalan, di kaki kita tuh harus ada luka, ditutupin perban. Kan nggak mungkin perban tuh pas di tempat itu. Yakni pasti diambil kadar yang lebih daripada luka, atau yang lebih daripada tempat kaki yang patah tuh. Misalnya ada kaki yang patah, untuk menaruh gipsnya tuh kan nggak mungkin pas di tempat yang patah tuh, pasti dilebihkan sedikit. Tujuannya apa? Biar kuat perban tuh, atau gips tuh biar kuat. Disebut dengan kadar istimsak, yakni kadar biar kuat perban dan jabirah tuh. Tahu kan? Apa nih? Wajibatil i'adah, wajib mengulang sholat. Misalnya di kaki, bukan anggota tayamum. Sawa'un wada'aha ala hadathin au ala tukhrin. Baik dia perban, baik dia gunakan jabirah tadi itu dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan suci. Tasawur masalahnya. Misalnya kita luka, sebelum kita luka itu kita udah suci, yakni kita udah berwudu, ya kan? Kemudian tiba-tiba luka di kaki, butuh diperban. Diperban nih itu ada kadar lebih sedikit daripada anggota sahih agar perbannya kuat. Maka hal seperti ini setelah dia wudu, begitu sampai kaki dia tayamum kan? Paham? Di kakinya ada perban, nggak bisa dibasuh kakinya kan? Kan ada jabirah di kakinya. Apa yang dilakukan sama dia? Tayamum. Pertama wudu, semua anggota yang bisa wudu, yang bisa kena air, begitu sampai kaki kan nggak bisa dibasuh. Sebelah kanan aja misalnya, ya kan? Maka sebelah kiri yang dibasuh, sebelah kanan nggak bisa dibasuh. Untuk ganti daripada
basuhan tayamum tadi itu, basuhan yang kaki yang nggak bisa dibasuh tadi itu, maka tayamum. Setelah tayamum dia sholat, apakah wajib dia mengulang? Wajib dia mengulangnya. Baik mengulang sholat, wajib dia mengulang sholat. Baik dia gunakan di saat dia berhadas, maksudnya dia gunakan perban tadi atau jabirah tadi dalam keadaan berhadas, atau dalam keadaan suci. Boleh? Tapi ibadahnya itu nunggu Sampai sembuh, lepas di. Jelas. Sampai bisa nanti dibasuh. Ini kalau dia mengambil anggota yang lain yang bukan luka, lebih sedikit, ziyadah istimsak, biar kuat perbannya atau gipsnya tadi itu. Tamam. harus dihitung itu nggak diingat. Benar. Wa in akhadat minas sahih, dan jika gips tadi itu, jabirah tadi itu atau perban tadi itu dia menutupi anggota yang sehat, ya kan? Dengan kadar istimsak. Kalau tadi kadar ziyadah. Dah, sekarang berarti kadar istimsak. Lebihnya sedikit aja dari luka itu. Dah, memang dia tuh dilebihkan biar kuat gipsnya. Kalau tadi lebih banyak. Kalau ini sedikit aja lebihnya. Ya, dengan kadar yang sama. Wa wada'aha ala hadatsin fatajibul i'adah aidan. Kemudian dia pakai jabirah tadi itu dalam keadaan berhadas, maka wajib juga dia mengulang. Nah, au wada'aha ala tuhrin fala i'adah. Maka jika dia pakai jabirah atau perban tadi dalam keadaan suci, fala i'adah, maka tidak wajib diulang sholat. Paham perbedaannya tadi? Ya. Yang pertama tadi berarti Siap. ziyadah, berarti lebihnya lebih banyak. Kalau ini lebihnya sedikit aja, kadar istimsak, biar kuat perbannya. Tamam. Karena tafsil. Kalau dia pakai di saat berhadas, maka wajib Kalau dia pakai, dia dalam keadaan bersuci, tidak wajib fa illam ta'khudz minas sahihi syai'an lam tajibil i'adah sawa'un wada'aha ala hadatsin aw ala Maka jika jabirah tadi itu atau perban tadi itu, ya kan, ta'khudz, yakni mengambil, tidak menutupi anggota lain yang sehat, cuman pas di luka itu aja, atau cuman pas di tempat tangan yang patah itu aja, nggak lebih daripada kadar illah, kadar sakit tersebut, dah, maka tidak wajib baik dia gunakan jabirah tadi di dalam kondisi berhadas atau dalam kondisi suci. Harus ditayamum itu. Tetap harus ditayamum itu. Ya, dia caranya memang harus tetap ditayamum. Karena tayamum itu kan badal. Dia tayamum adalah toharah dhaifah. Lemah dia, enggak seperti dia ganti. Nanti ada penjelasannya tentang apakah dia ruksah apa azimah. Paham? Baik. Kalau dia ruksah, bukannya tambah ribet kayak ini. Dari tangan dulu. Dari subuh dulu lagi. Kenapa? Kan coba ingin kalian udah pakai perban, misalnya di muka diperban atau di tangan diperban, ya kan? Udah disuruh wudu, disuruh tayamum lagi. Paham kan? Kok bisa makin ribet? Padahal tayamum tuh ruksah. Dilihat dari rutenya dulu pas nggak ada air. Nggak ada air, nah kasih rusok boleh pakai. Bagaimana ulama beristinbat? Ulama beristinbat dari hadis apa namanya? Hadis Abu Hurairah, bahwa Syafi'i di akhir hadisnya itu idza nahaitukum an syai'in fajtanibu.
wa idza amartuhum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tu. Fa'tu bihi mastata'tu. Aku perintahkan dengan sesuatu, maka lakukan selama kalian mampu. Basuh anggota, masih mampu nggak? Masih. Dipahami sama fuqaha. Kan yang nggak mampu yang nggak mampu yang kena jabirah kan? Yang nggak mampu nggak basuh kena jabirah. Ini yang nggak mampu. Adapun yang lain mampu. Maka idza amartuhum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tu. Selama kalian mampu. Jadi selama kita mampu melakukan, maka lakukan. Kemudian apa namanya? Al-maisur la yasqutun bil maksur. Sesuatu yang mudah tersebut tidak gugur dengan sebab ada kesulitan. Nah, mencuci itu tadi kan susah tuh, cuci susah, tambah lagi tayamum lagi kan, la yasqutul bil maksur karena masih bisa. Kamu wadah. Ada penjelasan tentang jabirah tadi itu. Intinya misalnya kita berwudu tuh kan diwajibkan apa? Tartib, Pak. Iya. Masalah jabirahnya di tangan. Udah di penuh tangan semua. Kemudian kita wudu kan? Pertama basuh rukunnya. Kemudian sampai ke tangan. Sampai tangan kita usap pakai air. Udah. Selesai kita usap pakai air, terus apa lagi kita lakuin? Tayamum. Gak boleh sempurnain wudu baru tayamum. Jadi caranya begitu sampai di anggota yang tidak bisa kena air, maka tayamum. Karena diwajibkan tertib. Boleh ya kan? ثم قال شروط التيمم. Syarat-syarat tayamum. Fasyurutut tayammumi 12. Ini syarat tayamum menurut musannif. Sini terjadi perbedaan pendapat, ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 20. Sama kayak tadi, khilaf lagi. Sebagian memasukkan di masalah di faqdul ma. Jadi cukup dengan faqdul ma. Dan sebagian yang lain nanti memasukkan di sebagian yang lain. Maka tertutupi semua. Boleh ya? Al-awwal ayyakuna biturabin. Syarat yang pertama ayyakuna biturabin. Ayyakuna tayammum biturabin. yakni bima yaqa'u alaihi ismu turab. Dengan sesuatu yang bisa dinamakan dengan turab. Ma huwa wa min sya'ni turab ayyakuna lahu gubar. Sya'ni kondisi tanah tersebut adalah yang memiliki gubar, debu, gubar. Fala yasihu bihajarin, maka tidak sah kita tayamum menggunakan batu. Kalau kita taruh tangan kita di atas batu, mana ada batu itu nggak ada debu kan? Au ramlin, atau pasir, boleh. Pasir la ghubara fi, pasir yang tidak ada debunya. Au bi turabin mandin, atau dengan tanah yang lembab. Tanah yang lembab.
nggak ada debunya dia. Au bisahaqatin harafin, atau dengan pecahan daripada kharaf tu tembikar, atau kalian tembikar mesmo kharaf yakni buci tu kalian buci yang dibuat dari tanah. Kendi tahu itu kan? Atau keramik, ada yang keramik yang dibuat dari tanah. Nah, intinya yang terbuat dari tanah, yang pecahan itu tidak boleh digunakan tayang keras. Al-thani, syarat yang kedua, ayakuna turabu tahiran, tanahnya suci, fi nafsihi, fala yasihu bi turabin najisin, maka tidak sah dengan tanah yang najis. Katurabi mukhtalitin binahwi rawthin, seperti tanah yang bercampur dengan kotoran hewan, misalnya tanahnya udah bercampur. Au katurabil makabiril mambusyah al-mukhtaliti bisadidil mauta, atau tanah-tanah kuburan yang mambush. Mambush itu yakni tergali. Jadi orang meninggal dikubur kan, kemudian mayat ini nanti kan dia hancur. Nah, setelah mayat itu hancur, tanah itu mambush, keluar, ya kan? Masalah keluar tanah itu, tergali ataupun tanah ini kan udah bercampur dengan mayat yang hancur tadi. Nah, tanah itu berarti najis, tidak bisa digunakan. Paham? Adapun tanah yang misalnya tanah kuburan yang masih di atas itu bisa itu tayamum, karena belum mambush, tidak mukhtalif, kan dia di atas. Nah, ini mambush itu nabasyu, ini tergali, keluar. Intinya tanah yang suci. Boleh ya? Wala bi mutanajisin, tidak boleh juga tanah yang mutanajis. Itu tanah yang mambush itu najis atau Najis. Dia kan bercampur dengan sodid. Sodid itu nanah di tubuh manusia, darah. Setelah dia lihat enggak cocok. apa? Soalnya kan mayatnya itu kan di samping, dan ada korek nanti dari bawah di samping. Benar, maksud saya itu kalau tanah yang di tempat mayat itu membush ke atas, bukan tanah yang di atas kuburan. Ala kulli hal, yang penting tanahnya itu suci dan tidak bercampur dengan najis. Ini taswir surah katura bil maqabir. Syekh Mustafa bilang katura bil maqabir. Jadi beliau ingin mentaswir, memberikan contoh seperti tanah yang membush, yang tergali, ya kan, yang bercampur dengan sadidil mauta. Sadidil mauta itu nanah darah itu yang bercampur dengan itu. Intinya babitnya itu tanah yang bercampur dengan najis. Oke. Atau bangkai lah kita katakan, ada bangkai di situ, tanah tuh bangkai itu udah jadi debu dia, saking lamanya bercampur dengan tanah, itu nggak bisa dipakai. Yang penting turabnya tahiran, suci. Nggak bisa juga mutanajis. Masalah ada orang kencing misalnya, ya kan, di tanah tuh, kemudian dia keras dari situ lah, sampai keras dari situ, ya kan, kencing anjing misalnya. Oh ya. Watsalitsu ay yakuna turabu tahuran bi an la yakuna musta'malan. Tanah tersebut tidak musta'mal, tidak digunakan di tayamum, tidak digunakan sebelumnya. Ma huwa al-musta'mal fi turab, yakni huwa ma baqiya ala adwil mutayammim. Tanah yang tersisa di anggota tubuh orang yang bertayamum. Misal kita tayamum di wajah, kan ada yang jatuh dari wajah, yang jatuh dari tangan, itu kan sudah digunakan. Itu tanah yang musta'mal, yang sudah digunakan. Atau tanah yang tanah tur, yakni yang terbang daripada anggota tubuh sesudah kita usap. Warabi'u syarat yang keempat ayyakuna khalisan. Tanah tersebut khalis bi
bi an la yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu. Tidak bercampur dengan tepung dan semisalnya. Yukhalit, ibarat yukhalit apa berarti? Tidak bisa dipisah. Tanah sama tepung udah bercampur, tidak bisa dipisah. Atau semisal tepung, sesuatu yang bisa menghalangi tanah kepada anggota tubuh tayamum. Paham? Contoh masalah kayak semen, semen ya. Semen halus tuh bercampur dengan tanah. Ada bisa menghalangi tanah tersebut mengenai anggota tuh. Dia tidak boleh bercampur. Atau seperti misalnya ka'auraki sajarah, pohon, ya kan? Kemudian tanah tara binafsya, wa tafattat fi, kemudian remuk, hancur. Daun-daun pohon tuh jatuh ke tanah, remuk sampai hancur, kayak itu. Itu kan dia kadang-kadang nggak bisa kita pisahin antara tanah dan hancuran daripada daun-daun. Ini apa kata Syekh Mustafa ni? Wa'addu turabi minasyuruti tabi'a fihi al-Imam an-Nawawi fil Minhaj wal Majmu' lakinnahu ikhtara fi Rawdah annahu ruknun wa'tamadahu aktsarul mutaakhir. Tanah dianggap termasuk daripada syarat-syarat tayamum. Di musannif mengikuti Imam Nawawi di dalam Minhaj dan Majmu'. Tetapi Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin itu menganggap tanah adalah rukun. Wa'tamadahu aktsarul mutaakhirin. Kemudian ulama mutaakhirin berpegang dengan pendapat tersebut. Ala kulli hal semuanya juga menggunakan tanah. Isyarat menggunakan tanah, berarti tanahnya harus suci. Kalau dianggap masuk rukun, nanti menggunakan tanah yang suci. Karena nanti di rukun yang pertama niat, kemudian naklu kita nih. Naklu turab. Syarat selanjutnya al-khamisu an yaqsidahu. yakni bertujuan memang membasuh dengan mengusap dengan tanah. Kayak tadi, seandainya terbang debu tuh, ya kan, di bawah angin, kita berdiri aja tanpa ada qasad, maka tidak kok. Karena rukun tayamum nanti ada naklu, memindahkan tanah. Kalau kita berdiri aja berarti tidak dianggap qasad. Harus ada naklu, harus kita ginikan tangan kita, pasir yang terbang tuh, baru kita usap wajah. Paham kan? Jadi kalau berdiri aja tidak dianggap. Wasadisu, syarat yang keenam, an yamsaha wajhahu wa yadayhi binaqlatain. Dia mengusap wajahnya dan dua tangannya dengan dua kali naklah, dengan dua kali memindahkan. Yakni satu untuk wajah, satu lagi untuk tangan. Harus ada dua kali, tidak bisa sekali. Masalah macam mana sekali? Sini misalnya sekali. Jadi kalau seandainya kita ambil kain, kemudian kita taruh ke tanah, kita ambil debu itu di kain itu, kita taruh di kain itu. Kemudian satu lagi tangan kita, kita taruh juga tanah, ya. Atau sekaligus kita taruh kain itu ke wajah kita sekaligus dengan tanah. Paham? Jadi tayamum itu harus dua kali naklah, mengambil tanahnya dua kali, satu untuk Apakah boleh pakai gitu tangan? Tidak boleh. Harus sekali lah.
Sekali lagi, untuk seandainya dia lakukan sekali, gimana caranya? Dia pakai kain, ditaruh di tanah, kemudian ditutup mukanya, ditutup tangannya kayak gini, ditaruh tangannya kayak gini, dia gini-gini. Sah apa enggak? Lam yujzi. Tidak dianggap kayak tidak sah. Harus 2 kah? Yang selanjutnya wasabi'u an yazilan najasata ghairal ma'fu'i anha an badanihi. Yang ketujuh, ia hilangkan najis yang tidak ma'fu awalan sebelum dia tayamum, walaupun tidak di anggota tayamum. Paham? Berarti harus menghilangkan najis dulu sebelum dia tayamum. Karena itu tadi, karena tayamum adalah taharah yang dhaif. Dia ganti daripada kalau kalian wudu, kalau kita wudu tapi tidak kita hilangkan najis di anggota selain wudu, sah wudunya kan? Sah apa enggak wudu? Salah di badan kalian ada najis. Dah, badan kalian ini bukan anggota wudu, salah. Ya kan? Kalian wudu, sah nggak wudu kalian? Sah wudu. Adapun najis tadi itu cukup nanti dihilangkan, dibasuh. Adapun tayamum la yajuz. Tayamum pertama kali harus menghilangkan dulu najis. Baru dia tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini dia darurah. Baru boleh tayamum di saat masuk waktu sholat. Di saat waktu sholat baru boleh tayamum. Kalau dia tayamum, kemudian dia baru menghilangkan najis, berarti itu nggak dianggap lagi waktu darurah. Memperlama lagi ya waktunya. Jadi harus hilangkan najis dulu, baru dia tayamum. Ada huwa syarat. Wa tsaminu, syarat yang selanjutnya an yajtahida fil qiblati qabla. Bersungguh-sungguh dalam mencari kiblat, mengetahui kiblat sebelum tayamum. Wa tasi'u ay yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Selanjutnya tayamum tersebut sesudah masuk waktu. Yaqinan aw dhannan bil ijtihad. Yakin atau dengan dhan, dengan cara ijtihad. Li'annahu taharatu daruratin. Karena dia taharah baru. Tidak ada darurat sebelum masuk waktu. Kapan waktunya? Misal kalau waktu sholat zuhur tergelincir matahari. Waktu maghrib berarti saat terbenam matahari. Kalau dia mau sholat, misalnya sholat sunnah, kapan waktunya? Di saat dia ingin sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ada waktunya kan? Kapan masuk waktunya? Inda iradatihi. Di saat dia ingin sholat. Di saat dia ingin sholat, disitulah waktu. Maka di sini bilang, wa mahalu dzalika syarti in tayammama li fardhin. Syarat masuk waktu itu jika dia tayamum untuk sholat fardu atau sholat sunnah yang memiliki waktu. Seperti sholat duha. Sholat duha berarti di saat irtifa'u syam, di saat tinggi matahari serampi segalah gitu, maka di situ baru dia boleh tayamum. Sholat sunnah yang memiliki waktu atau sholat yang memiliki sebab. Contoh sholat istisqa atau sholat jenazah. Sholat jenazah kapan? Di saat mayat sudah siap disolatkan, sudah suci. Baik. Jadi kayak salat gerhana matahari, gerhana bulan, di saat gerhana itu terjadi. Di situ berarti masuk waktunya.
La naflin mutlaqin, tidak solat sunnah mutlak. Id yadkhulu waktu naflil waqti bi iradati fi'li. Karena solat mutlak tersebut masuk waktunya di saat kita ingin sholat. Wal ashiru ay yatayammama li kulli fardin ainiyin min salatin aw tawafin wa yalhaqu bihi khutbatul jumu'ah faqat aw manzur. Syarat selanjutnya, dia tayamum untuk tiap-tiap solat fardu. Satu kali solat fardu, satu kali tayamum. Dah. Satu kali tawaf, maka satu kali tayamum. Demikian juga khutbah Jumat. Demikian juga solat manzur, solat yang kita nazar. Solat ni, misalnya kita nazar dan kita bilang, kalau aku lulus nanti, aku mau solat di masjid Husain misalnya. Solat itu wajib jadi kan? Nah, untuk solat yang seperti itu tidak boleh kita gunakan satu tayamum untuk dua solat fardu. Satu solat fardu, satu kali tayamum. Oke. Demikian juga khutbah Jumat. Fala yajma'u baina salatai fardhin. Maka tidak dia gabung di antara dua solat fardu. Wa baina tawafain wa fardu. Di antara tawaf dan solat fardu. Berarti kalau dia mau tawaf, tayamum untuk tawaf. Begitu dia mau solat fardu, tayamum lagi. Wala baina tawaf, demikian juga tawaf dan solat. Kalau tadi tawaf dua kali sama solat. Tawaf fardu, bukan tawaf sunnah, tawaf fardu. Wala baina jum'atin wa khutbatiha bi tayammumin wahidin, dengan tayamum satu kali. Adapun salat sunnah maka cukup satu kali tayamum. Wa shalla masya, berapapun dia mau. Baik. Ada syarat yang ke-11. Naktafi bihadza. Ke depan ini agak panjang sedikit pembahasannya, nanti terpotong ya.